kamu bisa berenang nggak? Sip. Soalnya aku mau ngajak kamu pergi ke titik terdalam Samudra Pasifik. Nah, pakai sepatu katakmu dulu. Bagian terdalam di Palung Mariana menunggumu. Sekarang, ayo nyemplung. Sip deh. Mari kita mulai. 0,3 meter di bawah air. Di kedalaman ini kamu bisa berenang tanpa peralatan khusus seperti masker. Wah, lihat ada pengunjung lain. Atau paus ya? 3 meter di bawah air, ini agak lebih dalam dibanding kolam umum dan pantai pada umumnya. Kamu bisa melihat ikan warna-warni dan bahkan fitoplankton yang makan dari sinar matahari. 8 meter ke bawah, ini adalah kedalaman tempat fondasi kota apung Venesia di Italia berdiri. Para pembuatnya menaruh tiang pada kedalaman itu, kemudian membangun rumah dan jalanan. 10 meter di bawah air, kamu mulai merasakan tekanan. Saat berada di permukaan, kamu berada di bawah tekanan atmosfer, sekitar 15 psi atau pound per inci persegi. Tapi di sini, di kedalaman 10 meter, tekanan ini berlipat ganda. Semua kantong udara di tubuhmu, seperti paru-paru atau telingamu, mulai tertekan akibat tekanan ini, sehingga kamu merasa kurang nyaman. Tapi jangan khawatir, organ-organmu lunak dan elastis. Jadi, kamu bisa terus menyelam. 12 meter di bawah air. Ups, kamu kehabisan udara. Rata-rata manusia bisa menahan napas selama 30-90 detik. Rekor saat ini super keren. 24 menit lewat 37 detik. Wow, oke. Kamu perlu peralatan selam untuk menyelam lebih jauh. Nih, ambil. Ya, sama-sama. Turis menyelam ke kedalaman ini untuk melihat terumbu karang. Nggak butuh keterampilan khusus untuk ini, tapi kamu dilarang menyelam lebih dalam tanpa latihan atau lisensi. 14 meter ke bawah, hati-hati, ada hiu yang berenang di sini untuk mencari makanan, kayak kamu misalnya. Kadang, wisatawan turun ke kedalaman ini dengan kandang yang aman untuk melihat hiu dari dekat. Kamu sebaiknya menjauh dari predator ini dan jangan menarik perhatiannya. Jadi, pastikan kamu nggak pakai perhiasan yang terang dan berkilau ya. Hiu suka benda-benda kayak gitu. 19 meter di bawah air, kamu bisa melihat lab Aquarius Reef Base di Florida pada kedalaman ini. Kalau kamu di Florida pastinya. Lab ini merupakan bangunan utuh dengan banyak ruangan yang dipakai untuk mengeksplorasi dasar laut yang dapat diakses lewat talka. 32 meter ke bawah, kamu melihat benda mirip lonceng aneh yang bergantung dari rantai. Orang-orang biasa menggunakan alat ini untuk penyelaman dalam. Sekitar 400 tahun lalu, mereka menurunkan lonceng itu dengan rantai dari kapal bersama penyelam yang ada di dalamnya. Ada cukup udara di dalam lonceng ini untuk bernapas. Dengan begitu, mereka bisa menjelajahi kapal-kapal tenggelam berisi harta karun. 42 meter. Pada kedalaman ini, kamu bisa menemukan kota tenggelam di Danau Qiandao, Tiongkok. Kamu masih bisa melihat jalanan, perumahan, dan kuil di sana. 100 meter. Wow, kamu hampir saja ditabrak paus biru besar. Kok bisa nggak kelihatan sih? Paus biru yang ukurannya setara 2 gerbong kereta api biasanya berenang di kedalaman ini. Shh, dengerin nyanyiannya sebentar yuk. Indahnya. Sip, ayo. Lanjut lagi. 200 meter. Disinilah sebagian besar kehidupan laut berakhir. Sinar matahari tidak bisa menembus air lebih dalam lagi. Ikan-ikan yang ada di bawah kedalaman ini lagi sangatlah unik. Seperti angler ini, bentuknya seaneh ini karena harus beradaptasi dengan tekanan tinggi di sini. 214 meter di bawah air. Ini adalah batas akhir tempat kamu bisa melihat manusia tanpa peralatan selam. Pria ini memegang gelar orang terdalam di bumi. Dan cuma dia yang berhasil mencapai kedalaman ini. Tekanan air pada tubuhnya di sini sekitar 20 kali lebih besar dibanding di permukaan. 300 meter. Wah, suara apa tuh? Oh, ada kapal selam. Ini kedalaman maksimum kapal selam. Beberapa kapal selam bisa melesat dengan kecepatan 42 km per jam. Fakta unik, burung unta bisa berlari 2 kali lebih cepat. Tapi dia nggak bisa berenang sih. 332 meter. Dadah penyelam scuba. Kamu cuma bisa lihat mereka sampai sini. Rekor dunia dicatat di Laut Merah. Si penyelam cuma butuh 12 menit untuk mencapai kedalaman ini. Tapi dia butuh 15 jam untuk kembali ke permukaan guna menghindari sakit dekompresi.
Jadi sekarang kamu harus memakai setelan selam atmosferik yang sepenuhnya tersegel. Dan kamu nggak akan merasakan tekanan air yang besar pada tubuhmu kalau pakai itu. 443 meter. Kalau kamu memasukkan gedung Empire State ke dalam air, ujungnya akan ada di sini. Sementara semua karpet di dalamnya pasti basah. 700 meter ke bawah, tekanan air di sini 70 kali lebih besar dibanding di permukaan. Bagian plastik yang fleksibel dari setelanmu nggak bisa menahan tekanan sebesar ini. Jadi, ada paket ekspres nih. Ini adalah kapal selam lautan super dalam. Sekarang, kamu bisa lanjut nyelam sampai mentok. 830 meter. Di sini, kamu bisa melihat ujung bangunan tertinggi di bumi, Burj Khalifa. Bentar, siapa sih yang nyelupin semua gedung tinggi ini ke sini? 1641 meter. Ini adalah kedalaman salah satu danau tertua dan terdalam di dunia, Danau Baikal. Luas areanya sedikit lebih besar dibanding seluruh negara Belgia. 2450 meter. Ini rekor kedalaman anjungan lepas pantai Perdido di Teluk Meksiko. Dan bagian dengan 3 dek di atasnya hampir setinggi menara Eiffel. 3646 meter. Ini adalah kedalaman rata-rata Samudra Atlantik. Kamu bisa melihat tabung besar selebar leher jerapah yang sepertinya tidak berujung. Yep, kabel ini menghubungkan Eropa dan Amerika Utara dan digunakan untuk komunikasi via telegraf. 3750 meter di bawah air. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, kamu melihat sesosok kapal. Ya ampun, itu Titanic. Tekanan air yang intens bisa menghancurkan kita manusia di kedalaman ini. Jadi, kamu cuma bisa menyelam menghampiri Titanic pakai kapal selam. 4000 meter. Waduh, ini adalah ujung dari tambang terdalam di dunia, yaitu tambang emas Emponen di Afrika. Tapi, kamu masih harus menyelam lebih dalam lagi. Yuk, kebut. 6100 meter. Di sini, kamu bisa melihat puing-puing kapal tua paling dalam, USS Johnston, tenggelam lebih dari 70 tahun lalu. Kamu masih bisa melihat angka 557 di haluannya. 8000 meter. Di sini, dalam kegelapan total ini, kamu bisa menemukan ikan terdalam di dunia, yaitu Snailfish Mariana. Panjangnya setara anak kucing rumahan dan punya kulit yang hampir transparan. Matanya rabun karena sinar matahari tidak pernah sampai ke sini. 8.850 meter. Kalau kamu mengambil Gunung Everest, membalikkan dan memasukkannya ke Palung Mariana, disinilah kamu melihat ujungnya. Meski ini adalah titik tertinggi di planet kita, perjalanan menyelammu masih jauh. 10.900 meter ke bawah. Di sini, di kedalaman Challenger, kamu masih bisa melihat biota laut. Tapi kamu butuh mikroskop. Bakteri yang tinggal di sini makan dari molekul organik yang mirip minyak. Kalau lebih dalam lagi, selamat, kamu sampai di dasar. Yaitu 11.000 meter. Tekanan di sini 1071 kali lebih tinggi dibanding di permukaan. Tapi kamu bukan orang pertama yang pernah ke sini. Salah satu ekspedisi terakhir ke dasar Palung Mariana dilakukan pada tahun 2012. Seorang pembuat film asal Amerika turun ke sini naik kapal selam yang dia rancang sendiri. Tapi tekanan air merusak beberapa mesinnya, jadi dia kesulitan bermanuver di sini. Sonarnya juga rusak dan beberapa baterainya anjlok. Dia berada di kedalaman Challenger selama sekitar 3 jam dan mengabadikan banyak foto dan video. Kalau lihat bagian dasar ini sendiri, kamu bisa melihat gelembung yang merupakan karbon dioksida dan sulfur cair. Di sini dingin sekali karena tekanan dan suhu ekstrimnya dekat dengan titik beku. Tapi masih ada kehidupan di sini dalam kondisi seberat ini. Ada 3 mikroorganisme yang hidup di sini: Xenophiophora, Amphipoda, dan teripang kecil. Jumlahnya nggak banyak karena sumber makanan di sini juga nggak banyak. Biasanya ada banyak daun palem di dasar laut yang bisa sampai ke sana dari daratan. Tapi jarak Palung Mariana dan pulau-pulau terdekat mencapai 200 km.
Jadi, satu-satunya makanan di sini adalah plankton dan sisik ikan dari lapisan atas lautan. Tapi semua ini harus tenggelam belasan ribu meter dulu untuk menjadi makanan bagi para penghuni dasar laut. Tapi bisakah kamu pergi lebih dalam ke kerak bumi? Nah, keluarin aja bor raksasamu dan nyalakan mesin jetnya. Kamu menembus kerak bumi 60 km lagi, dan disinilah ujungnya. Kamu memasuki mantel atas. Ini adalah lautan lava panas yang dalamnya 2.900 km. Kamu harus berenang menembusnya untuk sampai ke inti terluar sedalam 2.270 km lagi. Lalu kamu baru sampai ke inti bagian dalam, masuk 1.215 km lagi. Dan selamat, kamu sampai di pusat bumi. Aku sebenarnya mau nanya, kita keluarnya gimana ya? Penjaga pantai sedang melakukan patroli rutin berkilo-kilometer di atas laut dalam. Tiba-tiba para penjaga ngeliat bendera darurat di pulau terpencil di antara Key West dan Kuba. Mereka turun dari ketinggian 152 meter buat nyari tahu. 2 cowok dan 1 cewek melambaikan tangan dengan putus asa. Mereka jelas butuh bantuan secepatnya. Para awak nggak bisa mendarat karena cuaca buruk, tapi mereka menurunkan makanan, air, dan radio buat nyari tahu kenapa mereka ada di sana. Ternyata orang-orang itu udah terdampar di Bahamas selama 33 hari. Perahu mereka terjebak badai dan terbalik. Mereka cuma bisa berenang ke pulau terdekat. Mereka juga ngasih tahu para awak kalau cewek itu butuh pertolongan secepatnya. Besoknya, kru penyelamat tiba dengan helikopter dan membawa orang-orang yang terdampar ke rumah sakit di Key West. Hal ini menyelamatkan mereka dari masalah kesehatan parah. Semua orang yang terlibat dalam operasi penyelamatan kaget karena para korban selamat itu menangani situasinya dengan baik dan ucapan mereka masih bisa dimengerti. Jadi, mereka 5 minggu di pulau tanpa sumber makanan atau air minum. Kamu mungkin bingung, kok bisa mereka selamat? Mereka cukup pintar minum air kelapa buat mencukupi asupan air dan makan keong. Mereka juga pintar karena membuat bendera biar penyelamat melihatnya. Itu salah satu rahasia bertahan hidup kalau kamu ada di situasi kayak mereka. Bakar kayu lembab atau basah buat menghasilkan asap. Tata suar dalam bentuk segitiga, tumpuk batu besar membentuk SOS atau help. Ini adalah sinyal darurat yang diketahui di seluruh dunia. Kalau kamu pindah tempat, tinggalkan panah dari batu buat nunjukin arah pergi kamu. Buat mastiin penyelamat nggak cuma bisa ngelihat kamu, tapi juga mendengarmu buat peluit dari buah pinus. Pegang bagian atas buah pinus dengan kedua tangan di antara jempol dan telunjuk. Buat segitiga dengan jempol di dekat bagian atas buah pinus. Dekatkan ke mulut, lalu tiup bagian segitiga di bagian atasnya. Kamu harus latihan dulu biar suaranya nyaring. Aduh, terlalu nyaring. Kalau kamu tersesat, ingat prinsip angka 3 biar tenang dan melakukan hal benar dalam urutan yang tepat. Kamu bisa bertahan 3 menit tanpa udara, 3 jam dalam suhu ekstrim, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Jadi, mulai buat tempat berlindung, lalu ambil air. Setelah itu, cari makanan. Kalau kamu lebih beruntung dari orang-orang yang terdampar di Bahamas itu dan membawa korek api, buat korek apinya anti air. Oleskan kuteks bening tipis-tipis pada korek api, lalu keringkan. Biar selalu bisa nyalain korek, tempelkan amplas ke tutup kotak plastik dan masukkan koreknya. Kamu lagi berkemas buat mendaki? Pakaian katun gak akan melindungi kamu dari udara dingin di hutan. Kalau baju katun kamu basah karena keringat atau hujan, bakal lama banget dikeringin. Baju basah kehilangan panas 25 kali lebih cepat dari baju kering. Kalau kamu nggak mau kedinginan, pilih bahan polyester, nilon, atau wool. Bawa handuk microfiber yang kering dalam 1 jam. Suara apa tuh? Sebelum lari terbirit-birit, ingat lebah adalah pertanda bagus. Lebah biasanya nggak terbang lebih dari 6-8 km dari sumber air. Tapi airnya kelihatan kotor banget. Kamu bisa pakai kaos atau ikat kepala sebagai filter air. Masukkan satu ujungnya ke wadah berisi air kotor yang ditaruh di atas wadah kosong buat air bersih. Nah, masukkan ujung satunya lagi ke wadah kosong itu. Air akan menetes melalui kain itu dan jadi bersih. Tapi rebus dulu airnya sebelum diminum ya.
Airnya habis? Tenang, ada pohon. Pohon selalu melepaskan air ke udara dan kamu bisa menangkapnya. Temukan pohon lebat berdaun hijau dengan banyak ranting. Pagi-pagi banget, tutup ranting yang paling banyak daunnya dengan kantong plastik. Tambahkan batu kecil ke kantong plastik itu biar sedikit berat. Pada siang hari, air dari daun akan mengembun di kantong plastik. Airnya bakal jernih, jadi nggak perlu difilter lagi. Kalau kamu ngelihat halo di sekeliling matahari, tandanya bakal ada tekanan rendah. Hujan atau salju akan turun 24 atau 36 jam lagi. Kalau halo itu patah, kamu bahkan bisa tahu asal badai itu, tepat dari sisi yang patah. Kayaknya bakal ada badai tuh. Kamu bisa bikin naungan anti air dari kantong sampah biar nggak kehujanan dan kedinginan. Bikin lubang buat wajah kamu lalu pakai. Gunakan 2 kantong biar kakimu juga tetap kering. Kalau dengar guntur, hitung jarak antara guntur dan kilat. Kalau kurang dari 30 detik, buruan sembunyi karena badainya udah terlalu dekat. Kalau nggak bisa, jauh-jauh dari pohon tinggi yang letaknya terpisah. Kalau kamu bareng teman-teman, berpisah biar mengurangi risiko tersambar petir ya. Kamu juga bisa bikin naungan berbentuk A dari kantong sampah. Cari ranting buat tiang tengahnya. Robek kantongnya jadi selimut, lalu tutup tiang dengan kantong itu. Gunakan 4 batu buat menahan sudut-sudutnya. Dengan kantong sampah atau enggak, jangan bikin naungan di tanah basah atau di atas bukit. Angin malam di sana bisa kencang banget dan enggak akan ada pohon yang menahan naungan biar enggak terbang. Nah, setelah punya naungan, buat tempat tidur di dalamnya. Pakai daun kering atau rumput. Tumpuk di bawah baju atau selimut buat ngasih lapisan insulasi. Tips ini bisa dipakai pas musim dingin atau musim panas. Soalnya panas tubuh yang dikeluarkan bisa lebih besar dari yang dihasilkan. Kamu nggak bawa tali? Bikin aja sendiri dari tumbuhan. Cari rumput panjang, lebih bagus lagi yang udah kering. Terus kepang dan pilin rumput itu. Kamu juga bisa pakai kulit pohon atau ranting yang udah jatuh. Sebelum menjelajahi hutan, terutama hutan dengan semak belukar, pastikan tali sepatu kamu nggak nyangkut di ranting. Pakai lakban buat nempelin ujung talinya ke pergelangan kaki atas. Selesai deh, kamu nggak akan jatuh gara-gara tali sepatu. Waktu kamu menyiapkan petualangan kamu harus tahu seenggaknya 1 simpul dasar. Percaya deh, ini ngebantu banget. Simpul tiang bakal ngebantu kamu kalau kamu harus ngikat sesuatu pakai tali lewat lingkaran. Semakin kencang talinya ditarik, semakin kencang simpulnya. Taruh tali di tangan kamu dan bentuk lingkaran kecil. Tarik ujung tali lalu masukkan lewat lingkaran dari sisi bawah. Duh, rumit banget ya. Ingat ini, kelinci keluar dari lubang, mengelilingi pohon, lalu mundur ke lubang. Ya, kamu harus melilitkan talinya ke tali yang berdiri dan ambil ke belakang lewat lingkaran itu. Sekarang kencangkan dan simpul kamu udah jadi. Kalau kamu bawa makanan yang pengen kamu simpan lebih lama, masukin ke kantong plastik atau kain tipis, lalu tutup. Kamu bisa pakai karet gelang, ikat rambut, atau bungee cord. Gali lubang cukup dalam di tanah gembur biar bisa menampung makanan kamu. Tutup dengan lap tangan biar nggak ditemukan hewan yang lapar. Isi lagi lubang itu dengan tanah, tambahkan lumut, jerami, atau daun biar nggak kentara. Kalau ada es atau salju, gunakan buat efek penyejuk. Tapi tandain tempat itu biar gampang ditemukan. Sekarang, makanan kamu nggak akan basi dalam 2-3 hari. Kamu bisa mengubah korek api biasa jadi korek api tahan air. Lapisi korek dengan kuteks dan biarkan mengering. Setelahnya, korek akan cukup kering dan bisa memantik api, meskipun kamu menjatuhkannya ke air. Kalau tersesat di musim dingin dan memerlukan air untuk minum, jangan langsung memakan salju ya. Salju mengandung lebih banyak udara daripada air. Jadi, kamu tidak akan merasa terhidrasi. Tubuhmu malah menghabiskan banyak energi saat memakannya. Lebih parah lagi, suhu tubuhmu bisa turun dan bahkan jatuh sakit. Kalau kamu mendapati dirimu berhadapan dengan coyote atau serigala, jangan memunggunginya. Mundur perlahan sambil menghadap hewan itu. Tapi ini hanya berhasil jika hewan itu sendirian. Kalau kamu bertemu sekawanan, yang paling penting adalah jangan sampai kamu dikepung oleh mereka. Berjalanlah mundur ke arah pohon dan rapatkan punggungmu ke pohon itu. Lalu pilih saat yang tepat untuk memanjat pohonnya dengan secepat mungkin. Beberapa lapis pakaian akan menghangatkan tubuhmu lebih baik daripada satu mantel bulu atau jaket bulu angsa. Udara akan terperangkap di sela-sela lapisan pakaian mengisolasi panas dan membuat tubuhmu hangat. Kalau tersesat di hutan, selalu coba untuk tidak tidur di tanah.
Kamu bisa berbaring di atas tumpukan dahan dan dedaunan sebagai alas tidur, atau pasang tempat tidur gantung di antara dua pohon. Pada malam hari, suhu turun dan tanah menjadi dingin. Meskipun kamu membuat api unggun, apinya bisa padam saat kamu tidur, dan tanahnya akan menyerap panas tubuhmu. Kamu berada di atas perahu di tengah-tengah laut. Tanpa makanan, tak ada jaring untuk menangkap ikan dan kelaparan. Padahal rencananya kamu hanya berlayar 3 jam. Hei, tahu nggak? Sebenarnya kamu bisa menangkap ikan memakai tali sepatu dan benda apa saja. Bisa ponsel, arloji, atau kunci. Bayangan perahu di laut bisa menarik ikan dan benda berkilau bisa menjadi umpan. Ikat kunci ke tali sepatu dan gunakan sebagai alat pancing. Kalaupun tidak ada ikan yang menggigit umpannya, aktivitas seperti ini merupakan cara bagus untuk menjaga pikiran tetap jernih di laut lepas. Meditasi pendek bisa menyelamatkanmu dari serangan panik. Kamu harus fokus pada pernapasanmu dan mencoba untuk memperlambatnya. Otakmu akan segera tenang dan menjauhkanmu dari rasa panik. Masker oksigen di pesawat berfungsi dalam prinsip yang sama. Saat kamu mengontrol pernapasanmu, perhatianmu akan beralih dari hal buruk apapun yang sedang terjadi. Kamu bisa membuat obor dari batang pohon. Taruh batang kecil secara vertikal, buat lubang dalam yang berbentuk bintang di bagian atasnya. Masukkan rumput kering, dedaunan, dan ranting ke dalamnya. Setelah itu, nyalakan api di batang pohon itu dan obornya mampu menyala hingga 3 jam. Hasilnya akan sama saja, tak peduli jenis dan ukuran kayunya. Kalau kamu berpapasan dengan beruang grizzly yang mengamuk, jangan coba-coba berlari kabur karena beruang itu bisa dengan mudah mengejarmu. Sebaliknya, langsung berbaring dan jangan bergerak. Beruang grizzly biasanya hanya menyerang saat melihat ada ancaman. Jadi hewan ini biasanya akan meninggalkanmu kalau kamu tidak membuatnya merasa terancam. Tapi ini hanya berlaku pada beruang grizzly loh. Kalau kamu tak bisa menghindari konfrontasi, mundur perlahan-lahan dan gunakan semprotan beruang. Kalau tidak punya, semprotan merica memiliki efek yang sama untuk membuat beruang kebingungan serta takut. Atau mungkin tidak. Jangan makan buah beri dan jamur di hutan kalau kamu tidak tahu pasti apa jenisnya. Bisa jadi beracun loh. Kalau tidak ada pilihan lain, makan saja bagian dalam kulit pohon maple, pohon betula, dan pinus untuk mengisi perutmu. Gunakan pisau untuk mengupas lapisan terluar kulit pohon sampai mendapat bagian lunak berwarna putih. Kamu bisa merebusnya agar lebih lunak atau memasaknya di atas api untuk membuat camilan renyah. Kalau sangat kelaparan, kamu bisa berburu semut. Memang kelihatannya sama sekali tidak mengundang selera, tapi hewan ini sangat bernutrisi. Kalau tidak punya arloji, kamu bisa gunakan jari-jarimu untuk mengetahui berapa waktu yang tersisa sampai matahari terbenam. Angkat tanganmu dengan bagian dalam telapak tangan menghadap ke arahmu. Jari-jarimu harus berada di antara matahari dan garis cakrawala. Lihat berapa banyak jari yang muat di antaranya. 1 jari setara dengan 15 menit. Jadi kamu bisa menghitung waktu yang tersisa sebelum matahari terbenam. Kalau tersesat dan harus membuat api untuk menarik perhatian, gunakan daun pinus, ranting cemara, biji pinus, dan benda karet yang tidak kamu perlukan. Apinya akan mengeluarkan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Kalau kamu tidak punya air di gurun tapi punya sedikit makanan, cobalah agar tidak makan selama yang kamu bisa. Semakin banyak kamu makan, kamu akan semakin haus. Tubuh perlu cairan untuk mencerna makanan, jadi cadangan air yang ada malah bisa habis. Manusia bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makanan dibanding tanpa air. Jadi jangan takut kelaparan ya. Kamu menemukan kubangan air kotor yang besar di tengah hutan. Jika kamu sangat butuh minum, kamu bisa mengisi botol minummu dan menyaringnya menjadi air minum. Untuk menyaringnya, buat gulungan kain kasa atau kain pakaian. Taruh salah satu ujung gulungan kain di botol yang kotor dan ujung lainnya ke botol yang kosong. Air bersih akan mengalir ke botol yang kosong lewat lembaran kain dengan meninggalkan segala kotorannya. Sebelum hiking, ganti tali sepatu biasamu dengan tali sepatu paracord. Kalau kamu kekurangan tali, paracord ini bisa memberi tambahan panjang jika diperlukan. Kalau kamu tersesat di hutan belantara dan tak punya apapun untuk menghangatkan tubuh, ambil saja dedaunan kering dan rumput dari tanah, dan taruh di sela-sela 2 lapis pakaian. Ini akan membantu tubuhmu tetap hangat dalam waktu yang lama. Ketika tersesat di gurun, cobalah untuk mengurangi pergerakan di siang hari. Cari tempat berteduh atau buat saja dari bahan-bahan yang ada, lalu duduk di bawahnya sampai gelap. Di malam hari, kamu mengeluarkan lebih sedikit energi dan menggunakan lebih sedikit cairan selama berjalan. Ini membantumu terhindar dari risiko terkena sengatan panas. Jika kamu jatuh ke dalam es, jangan coba-coba mengangkat tubuhmu seperti saat keluar dari kolam renang. Kalau kamu mencoba mengangkat tubuhmu dengan bertumpu pada es, bisa-bisa esnya malah pecah dan membuatmu tercebur kembali ke air. Kamu harus meregangkan tangan sejajar ke atas permukaan es dan regangkan kaki jauh ke depan. Dengan begini, kakimu akan mengambang di air.
Dalam posisi horizontal ini mulailah menggerakkan kakimu seolah sedang berenang. Gerakan tangan dengan hati-hati tanpa menekan es terlalu keras dan kamu pasti bisa keluar dari situ. Kalau kamu harus membuat api padahal angin berembus sangat kencang, inilah yang harus kamu lakukan. Gali 2 lubang bersebelahan dan buatlah terowongan kecil bawah tanah di sela-selanya. Buat api di salah satu lubang. Api tidak akan padam tertiup angin dan mendapatkan udara dari lubang kedua. Metode ini juga berguna jika kamu perlu membuat api tanpa ingin menarik perhatian. Api seperti ini tidak akan terlihat di dalam gelap. Jangan buang atau meletupkan plastik bubble wrap. Bawa saja saat kamu hiking. Plastik ini bisa melindungimu jauh lebih baik dari dingin bahkan dibandingkan dengan selimut tebal. Gelembung udara kecil ini merupakan insulasi panas yang sempurna. Taruh saja di antara lapisan pakaianmu dan dijamin panas tidak akan menembus keluar dari pakaianmu. Plastik ini juga terbuat dari bahan tahan air, jadi bisa juga mencegahmu basah. Saat berenang di laut, tak jauh dari pantai, kamu bisa terbawa arus pecah. Kalau ini terjadi, hal terpenting yang harus diingat adalah jangan berenang melawan arusnya. Kamu hanya akan menghabiskan tenaga dan menguras energi, kamu juga tidak akan mungkin bisa mengalahkan arus laut. Yang harus kamu lakukan adalah mencoba berenang ke samping di sepanjang pantai. Cepat atau lambat, kamu pasti akan berhasil keluar dari arusnya, lalu berenang ke pantai dengan aman. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh, jangan coba melompat saat momen benturan. Jangan pula duduk ataupun berdiri. Kamu harus berbaring di lantai, menghadap langit-langit. Rentangkan kakimu selebar mungkin, tutupi wajahmu dengan satu tangan dan taruh tangan yang satunya di bawah kepalamu untuk perlindungan. Dengan begini, kamu mengurangi tekanan pada tubuhmu saat kamu jatuh. Kamu tersesat nih, helikopter penyelamat terbang di atas hutan, tapi kamu tidak punya suar dan cukup waktu untuk membuat api. Gunakan cermin kecil atau layar ponsel untuk memantulkan cahaya matahari. Arahkan pantulan cahayanya ke arah helikopter. Para penyelamat pasti akan melihat pantulan cahaya itu dan terbang mendekat untuk menyelamatkanmu. Penjaga pantai sedang melakukan patroli rutin berkilo-kilometer di atas laut dalam. Tiba-tiba para penjaga ngeliat bendera darurat di pulau terpencil di antara Key West dan Kuba. Mereka turun dari ketinggian 152 meter buat nyari tahu. 2 cowok dan 1 cewek melambaikan tangan dengan putus asa. Mereka jelas butuh bantuan secepatnya. Para awak nggak bisa mendarat karena cuaca buruk, tapi mereka menurunkan makanan, air, dan radio buat nyari tahu kenapa mereka ada di sana. Ternyata orang-orang itu udah terdampar di Bahama selama 33 hari. Perahu mereka terjebak badai dan terbalik. Mereka cuma bisa berenang ke pulau terdekat. Mereka juga ngasih tahu para awak kalau cewek itu butuh pertolongan secepatnya. Besoknya, kru penyelamat tiba dengan helikopter dan membawa orang-orang yang terdampar ke rumah sakit di Key West. Hal ini menyelamatkan mereka dari masalah kesehatan parah. Semua orang yang terlibat dalam operasi penyelamatan kaget karena para korban selamat itu menangani situasinya dengan baik dan ucapan mereka masih bisa dimengerti. Jadi, mereka 5 minggu di pulau tanpa sumber makanan atau air minum. Kamu mungkin bingung, kok bisa mereka selamat? Mereka cukup pintar minum air kelapa buat mencukupi asupan air dan makan keong. Mereka juga pintar karena membuat bendera biar penyelamat melihatnya. Itu salah satu rahasia bertahan hidup kalau kamu ada di situasi kayak mereka. Bakar kayu lembab atau basah buat menghasilkan asap. Tata suar dalam bentuk segitiga, tumpuk batu besar membentuk SOS atau help. Ini adalah sinyal darurat yang diketahui di seluruh dunia. Kalau kamu pindah tempat, tinggalkan panah dari batu buat nunjukin arah pergi kamu. Buat mastiin penyelamat nggak cuma bisa ngelihat kamu, tapi juga mendengarmu buat peluit dari buah pinus. Pegang bagian atas buah pinus dengan kedua tangan di antara jempol dan telunjuk. Buat segitiga dengan jempol di dekat bagian atas buah pinus. Dekatkan ke mulut, lalu tiup bagian segitiga di bagian atasnya. Kamu harus latihan dulu biar suaranya nyaring. Aduh, terlalu nyaring. Kalau kamu tersesat, ingat prinsip angka 3, biar tenang dan melakukan hal benar dalam urutan yang tepat. Kamu bisa bertahan 3 menit tanpa udara, 3 jam dalam suhu ekstrim, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Jadi, mulai buat tempat berlindung, lalu ambil air. Setelah itu, cari makanan. Kalau kamu lebih beruntung dari orang-orang yang terdampar di Bahama itu dan membawa korek api, buat korek apinya anti air. Oleskan kuteks bening tipis-tipis pada korek api, lalu keringkan.
Biar selalu bisa nyalain korek, tempelkan amplas ke tutup kotak plastik dan masukkan koreknya. Kamu lagi berkemas buat mendaki? Pakaian katun nggak akan melindungi kamu dari udara dingin di hutan. Kalau baju katun kamu basah karena keringat atau hujan, bakal lama banget dikeringin. Baju basah kehilangan panas 25 kali lebih cepat dari baju kering. Kalau kamu nggak mau kedinginan, pilih bahan polyester, nilon, atau wool. Bawa handuk microfiber yang kering dalam 1 jam. Suara apa tuh? Sebelum lari terbirit-birit, ingat, lebah adalah pertanda bagus. Lebah biasanya nggak terbang lebih dari 6-8 km dari sumber air. Tapi airnya kelihatan kotor banget. Kamu bisa pakai kaos atau ikat kepala sebagai filter air. Masukkan satu ujungnya ke wadah berisi air kotor yang ditaruh di atas wadah kosong buat air bersih. Nah, masukkan ujung satunya lagi ke wadah kosong itu. Air akan menetes melalui kain itu dan jadi bersih. Tapi rebus dulu airnya sebelum diminum ya. Airnya habis? Tenang, ada pohon. Pohon selalu melepaskan air ke udara dan kamu bisa menangkapnya. Temukan pohon lebat berdaun hijau dengan banyak ranting. Pagi-pagi banget, tutup ranting yang paling banyak daunnya dengan kantong plastik. Tambahkan batu kecil ke kantong plastik itu biar sedikit berat. Pada siang hari, air dari daun akan mengembun di kantong plastik. Airnya bakal jernih, jadi nggak perlu difilter lagi. Kalau kamu ngelihat halo di sekeliling matahari, tandanya bakal ada tekanan rendah. Hujan atau salju akan turun 24 atau 36 jam lagi. Kalau halo itu patah, kamu bahkan bisa tahu asal badai itu, tepat dari sisi yang patah. Kayaknya bakal ada badai tuh. Kamu bisa bikin naungan anti air dari kantong sampah biar nggak kehujanan dan kedinginan. Bikin lubang buat wajah kamu lalu pakai. Gunakan 2 kantong biar kakimu juga tetap kering. Kalau dengar guntur, hitung jarak antara guntur dan kilat. Kalau kurang dari 30 detik, buruan sembunyi karena badainya udah terlalu dekat. Kalau nggak bisa, jauh-jauh dari pohon tinggi yang letaknya terpisah. Kalau kamu bareng teman-teman, berpisah biar mengurangi risiko tersambar petir ya. Kamu juga bisa bikin naungan berbentuk A dari kantong sampah. Cari ranting buat tiang tengahnya. Robek kantongnya jadi selimut, lalu tutup tiang dengan kantong itu. Gunakan 4 batu buat menahan sudut-sudutnya. Dengan kantong sampah atau enggak, jangan bikin naungan di tanah basah atau di atas bukit. Angin malam di sana bisa kencang banget dan enggak akan ada pohon yang menahan naungan biar enggak terbang. Nah, setelah punya naungan, buat tempat tidur di dalamnya. Pakai daun kering atau rumput. Tumpuk di bawah baju atau selimut buat ngasih lapisan insulasi. Tips ini bisa dipakai pas musim dingin atau musim panas. Soalnya panas tubuh yang dikeluarkan bisa lebih besar dari yang dihasilkan. Kamu nggak bawa tali? Bikin aja sendiri dari tumbuhan. Cari rumput panjang, lebih bagus lagi yang udah kering. Terus kepang dan pilin rumput itu. Kamu juga bisa pakai kulit pohon atau ranting yang udah jatuh. Sebelum menjelajahi hutan, terutama hutan dengan semak belukar, pastikan tali sepatu kamu nggak nyangkut di ranting. Pakai lakban buat nempelin ujung talinya ke pergelangan kaki atas. Selesai deh, kamu nggak akan jatuh gara-gara tali sepatu. Waktu kamu menyiapkan petualangan kamu harus tahu seenggaknya 1 simpul dasar. Percaya deh, ini ngebantu banget. Simpul tiang bakal ngebantu kamu kalau kamu harus ngikat sesuatu pakai tali lewat lingkaran. Semakin kencang talinya ditarik, semakin kencang simpulnya. Taruh tali di tangan kamu dan bentuk lingkaran kecil. Tarik ujung tali lalu masukkan lewat lingkaran dari sisi bawah. Rumit banget ya. Ingat ini, kelinci keluar dari lubang, mengelilingi pohon, lalu mundur ke lubang. Ya, kamu harus melilitkan talinya ke tali yang berdiri dan ambil ke belakang lewat lingkaran itu. Sekarang kencangkan dan simpul kamu udah jadi. Kalau kamu bawa makanan yang pengen kamu simpan lebih lama, masukin ke kantong plastik atau kain tipis, lalu tutup. Kamu bisa pakai karet gelang, ikat rambut, atau bungee cord. Gali lubang cukup dalam di tanah gembur biar bisa menampung makanan kamu. Tutup dengan lap tangan biar nggak ditemukan hewan yang lapar. Isi lagi lubang itu dengan tanah, tambahkan lumut, jerami, atau daun biar nggak kentara. Kalau ada es atau salju, gunakan buat efek penyejuk, tapi tandain tempat itu biar gampang ditemukan.
Sekarang, makanan kamu nggak akan basi dalam 2-3 hari. Kamu mau pergi ke Ilha da Queimada Grande, salah satu pulau paling berbahaya di dunia. Di sana, kamu ada di antara hutan hujan tropis, bebatuan besar, dan padang rumput. Ini adalah tempat tinggal bagi burung, belalang, dan kecoa raksasa. Tapi ada satu hewan lagi, dan karena hewan inilah, pulau tersebut jadi sangat terkenal. Ular hidup di sana, dan dalam jumlah banyak. Begitu banyak hingga tempat ini dikenal sebagai Pulau Ular. Apa kamu bisa bertahan di sana? Berlokasi cuma 32 km dari pesisir Brazil, luas pulau itu 0,5 km persegi, atau lebih dari 100 ekar. Mungkin pulau ini terpisah dari daratan setelah zaman es terakhir. Ular-ular itu juga terpisah dari kebanyakan spesies hewan lain. Reptil ini tidak punya pesaing dan sumber makanannya tak terbatas. Di area sesempit itu ada sampai dengan 4.000 ular. Itu sama dengan seekor ular di tiap 1 meter persegi loh. Sulit sekali untuk nggak ketemu ular di pulau ini. Mura tombak emas bukan cuma salah satu ular yang terbanyak di pulau ini, tapi juga merupakan spesies ular beludak yang sangat berbisa. Dan ini juga salah satu ular paling berbisa di seluruh Amerika Latin. Bisanya begitu kuat karena spesies ini terisolasi karena mereka cuma berbagi pulau ini dengan burung-burung. Untuk menangkap burung-burung ini, bisa ular harus ekstra kuat. Dan memang karena terpisah dari kerabat jauhnya, bisanya menjadi sampai 5 kali lebih kuat. Seringnya, ular-ular ini bersembunyi di pepohonan atau di antara dedaunan di tanah. Jika terdampar di pulau ini, kamu harus menjaga jarak aman. Ular terutama memakai indera penciuman dan mengandalkan getaran. Jika kamu terlalu dekat dengan seekor ular, berdirilah diam atau menjauhlah pelan-pelan. Jika kamu menimbulkan terlalu banyak getaran, ular akan merasa terancam sehingga menyerang. Jika kamu melihatnya di jarak yang aman, atau jika kamu berjalan menuju rerumputan tinggi, ketukkan kakimu beberapa kali. Ular akan jadi tahu kehadiranmu. Reptil ini nggak akan ambil risiko menyerang mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya dan kemungkinan akan merayap menjauh. Membawa tongkat adalah ide bagus buat jaga-jaga kalau tanpa sengaja kamu bertemu ular. Dengan begini, kamu punya perpanjangan lengan yang nggak bisa digigit. Hal simpel ini bisa menyelamatkan hidupmu loh. Tongkat yang ujungnya membentuk huruf V akan lebih menguntungkan. Meskipun ular mulai bertindak agresif, menahannya akan menghentikan ular. Tapi, apapun yang terjadi, jangan coba-coba kamu pungut ular itu ya. Oke, tapi gimana jika kamu digigit ular? Peluang digigit ular sangat tinggi di pulau ini. Tentu, pertama, jangan coba-coba kamu keluarin bisanya sendiri. Pastikan segera kamu hubungi layanan darurat. Dan sambil menunggu pertolongan, balut dengan perban lebar. Selembar kain cukup jika kamu enggak punya apa-apa. Jangan kejar ular untuk mengidentifikasi spesiesnya. Layanan darurat tahu jenis bisa apa itu. Nah, tetap tenang dan tunggu bantuan. Mungkin kamu penasaran siapa yang bisa kamu hubungi di pulau terpencil ini. Nah, karena berkunjung ke tempat ini sangat dilarang, ada banyak peringatan agar kamu menjauh di seluruh pulau. Dilengkapi nomor yang bisa dihubungi jika kamu menghadapi masalah. Katakan, kamu berhasil menghindari gigitan. Hal berikut yang harus dipertimbangkan adalah apa yang bisa kamu makan di sana. Pulau Ular sebelumnya dikenal sebagai Ilha da Queimada Grande, di mana Queimada adalah bahasa Portugisnya hutan yang dibakar. Alasannya seluruh pulau sengaja dibakar untuk dijadikan perkebunan pisang. Sayang, bisnis pisang ini nggak sukses. Mungkin karena para petani jadi muak dengan ular. Tapi sebagian pohon pisang masih bertahan sampai hari ini, dan ini bisa memberimu nutrisi yang sangat dibutuhkan. Kamu mungkin juga butuh protein selama tinggal di sana. Untungnya, bersama ular yang terjebak di pulau ini, ada juga kecoa. Kecoa raksasa yang mirip hewan prasejarah ini keluar di malam hari untuk makan tumbuhan. Mulailah bikin barbeque dan nikmati kelezatan langka yang tersedia di pulau ini. Cara keren bertahan di pulau ini adalah dengan menghindari sama sekali. Jika kebetulan kamu berlayar melewatinya, ingat bahwa pulau ini pernah terhubung dengan daratan. Bebatuan di bawah ombaknya sangat mungkin merusak bagian bawah perahumu jika terlalu dekat. Pastikan untuk menjaga jarak aman ketika berlayar melewatinya. Pastinya pulau itu memang menarik,
Tapi tolong diingat bahwa sedekat apapun dengan pulau itu, kamu tak akan melihat ular dari perahu. Kamu cuma bisa melihat makhluk ini jika cukup dekat, hal yang seharusnya benar-benar dihindari. Dan yang bikin lokasi ini berbahaya bukan cuma ularnya loh. Bajak laut cukup sering berkunjung ke tempat ini. Bukan bajak laut berkaki kayu yang nyanyi lagu pelaut loh, tapi bajak laut hidup yang datang ke sana buat nangkap makhluk yang bikin pulau ini begitu berbahaya. Mereka datang ke sini nyari ular untuk ditangkap dan dijual secara ilegal. Karena pulau itu terpisah sekitar 11.000 tahun lalu, Muara Tombak Emas telah berevolusi di habitat uniknya. Jadi, meskipun di pulau ini banyak reptil, spesies ini masih terancam punah. Karena keterbatasan jumlahnya, harganya jadi sangat mahal. Bisa mencapai lebih dari 448 juta rupiah di pasar gelap. Ini jadi motivasi bagi bajak laut itu untuk menangkapnya. Aku tahu beberapa cara mencari nafkah yang lebih baik. Omong-omong, katakan kamu punya semua sumber daya yang diperlukan untuk bertahan di salah satu tempat paling berbahaya di bumi ini. Apa menurutmu kamu akan berhasil melakukannya? Mungkin kamu pikir ini hal mustahil. Kamu akan terkejut kalau tahu betapa besarnya peluang itu, jika kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata banyak loh yang sudah mengunjungi tempat mengerikan ini sebelumnya. Tim-tim peneliti sering datang ke sana. Mereka meneliti Muara Tombak Emas, lingkungan, dan sumber makanannya untuk tujuan konservasi. Tapi ilmuwan selalu memastikan ada seorang dokter dalam tim mereka. Di Pulau Ular juga ada mercusuar. Mercusuar ini dioperasikan orang sampai tahun 1920-an. Lalu fasilitas ini dijadikan otomatis. Satu tebakan kenapa? Otoritas Brasil berkunjung ke sana sekali setahun untuk memastikan fasilitas ini masih berfungsi. Penduduk lokal di Brasil tahu reputasi pulau ini sehingga hanya sedikit kisah orang hilang. Tapi suatu ketika, sekelompok nelayan terlalu dekat dengan pulau itu. Ketika berlayar sepanjang rute biasa, tanpa disengaja mereka mendekati pesisir itu. Pulau mereka menabrak karang yang ada di bawah ombak dan perahu mulai dimasuki air. Saat perahu tenggelam dengan cepat, para nelayan cuma punya dua pilihan. Bertahan di laut yang keras atau berenang ke pantai Pulau Ular. Ini pilihan sulit. Bagaimanapun mereka sudah mendengar kabar, dan bukan cuma tentang ular. Kata rumor, pulau itu terkutuk. Meskipun tahu kisah-kisah itu, para nelayan memilih untuk mengadu nasib dengan memilih Pulau Ular. Setelah berhasil sampai di pesisir, mereka coba berhati-hati. Pengetahuan mereka tentang pulau itu membantu mereka bertahan. Yang terpenting, mereka tahu harus menghindari hutan hujan tropis apapun yang terjadi. Ketika merasa lapar, dengan hati-hati mereka menyusuri tepian hutan dengan waspada untuk mengumpulkan pisang. Seringnya, mereka duduk-duduk sambil menunggu dan menghemat energi. Mereka cuma bisa minum saat hujan turun. Ini cukup untuk menopang hidup mereka. Mereka tidur di pantai tanpa perlindungan dari alam dan cuaca. Dan mereka selalu dekat dengan mercusuar atau gua yang nyaman. Mungkin mereka terlalu hati-hati, tapi pilihannya adalah menjalani ketidaknyamanan atau mempertaruhkan nyawa mereka demi tempat tidur yang kering. Mereka nggak tergoda. Mereka berhasil bertahan 3 hari tanpa digigit ular. Sehabis itu, perahu yang lewat akhirnya menyelamatkan mereka. Nah, kamu jadi tahu apapun mungkin terjadi. Dari luar, permukaan danau ini kayak habis dilanda bencana. Batang-batang pohon berongga mencuat dari perairan berwarna virus. Danau ini dikelilingi gunung-gunung. Bikin tempat ini tenang tapi meresahkan. Tapi mereka yang berani berenang di bawah perairan berbahaya ini akan segera menemukan dunia yang sama sekali baru. Ini bukan awal sebuah dongeng, tapi kisah nyata Danau Kaindi yang berlokasi di Sati, Kazakhstan. Tahun 1911, gempa bumi menimbulkan tanah longsor besar di lokasi ini. Lembah yang terbentuk lambat laun terisi air hujan, praktis menenggelamkan hutan itu. Pohon-pohon yang ada di atas air mungkin kelihatan menyedihkan sekali, tapi di bawah permukaannya, danau ini mengingatkanmu akan hutan di bawah air. Karena seringnya perairan ini sejernih kristal, kamu masih bisa melihat pemandangan menarik ini meskipun dari pesisir danau. Air sedingin es bikin danau ini rumit dan kadang berbahaya. Dan jangan lupa, semua ganggang, tumbuhan, dan pepohonan yang tenggelam itu yang dengan cepat bisa menjadi rintangan berbahaya. Hei, aku suka mandi air hangat beruap, tapi danau mendidih yang akan kubahas ini benar-benar kayak berasal dari mimpi buruk.
Lokasinya di Pulau Dominika, Karibia, dan suhu perairannya antara 82 derajat Celcius sampai 92 derajat Celcius. Dan itu baru di tepi-tepinya, karena belum ada yang berani ke tengah danau untuk mengukur suhunya. Memang suhunya bisa turun dari waktu ke waktu, tapi kamu nggak pernah tahu kapan perairan ini akan mulai mendidih lagi. Tempat ini juga berbahaya karena gas-gas yang dilepaskan, seperti karbon dioksida. Percayalah, baunya nggak sedap, tapi itu terutama karena belerang yang terjebak di dalam udara beruap itu. Danau yang kelihatannya tenang ini juga punya kejutan berbahaya. Danau Monon berlokasi di Provinsi Barat Kamerun. Ini adalah salah satu dari sedikit saja danau yang bisa meletus, mirip gunung berapi di seluruh planet bumi. Dan seringnya, letusan itu terjadi tanpa tanda-tanda. Letusan yang terakhir terjadi tahun 1894, yang menimbulkan kerusakan parah. Mekanisme kimia danau jenis ini bekerja mirip sekaleng soda yang kamu kocok sebelum dibuka. Ada gas-gas berisiko di dasar perairan, jadi gangguan apapun di permukaannya bisa memicu letusan. Danau Natron di Tanzania mungkin sedap dipandang karena warna kemerahannya yang unik, tapi kamu jelas nggak ingin berenang di sini. Selain airnya sangat asin, juga ada ganggang yang menyebabkan warna kemerahan itu. Itu belum risiko terbesar dari danau ini. Tingkat pH Danau Natron begitu tinggi hingga airnya bersifat korosif. Kalau kamu basahi kain berwarna di danau ini, warnanya akan segera hilang. Tingkat keasaman yang tinggi ini juga bisa bikin masalah serius bagi kulit manusia. Air ini nggak buruk bagi sebagian makhluk, karena Danau Natron adalah satu-satunya tempat tinggal bagi lebih dari 2,5 juta flamingo kecil. Perairan asam dan payau ini mendukung kelangsungan hidup mereka, jadi nggak heran kalau burung ini suka berada di sini. Bahaya Danau Nicaragua sedikit kaitannya dengan zat kimia, tapi lebih karena penghuninya. Danau ini berlokasi di perbatasan Costa Rica dan Nicaragua dan merupakan danau air tawar terbesar di Amerika Tengah. Saat pertama kali melihatnya, kamu tak akan mengira kalau danau ini berbahaya. Tapi karena hiu banteng menghuni danau ini, nggak kuanjurkan kamu berenang di sana. Hiu cenderung susah diprediksi dan terkadang bersifat mengancam. Selain itu, hiu akan memangsa apapun jika perlu. Awalnya, ilmuwan mengira jenis hiu ini cuma ada di danau tersebut, tapi mereka segera tahu kalau hiu yang sama juga terlihat di Laut Karibia. Makhluk menakjubkan ini bukan cuma mengarungi jarak lebih dari 193 km untuk sampai ke sini, tapi juga bisa beradaptasi dengan air tawar, hal yang nggak bisa dilakukan oleh semua ikan. Great Blue Hole Bellis mungkin memikat para penyelam, sebab air biru tuanya indah dan sangat dekat dengan daratan sekitar 100 km. Masalahnya di bawah permukaan perairan tenang ini ada serangkaian terowongan rumit dengan banyak jenis koral dan hewan liar lainnya. Gua-gua ini menjadikan penyelaman melalui Great Blue Hole sulit. Terlebih lagi para spesialis menemukan bahwa makin dalam perairannya makin sedikit makhluknya. Kenapa? Sebab ada lapisan hidrogen sulfida yang menyebar di seluruh dolin ini. Karena nggak ada oksigen, tak ada makhluk yang bisa bertahan di lubang sedalam itu. Danau Lanier adalah danau terluas di negara bagian Georgia. Tempat ini dikunjungi banyak wisatawan tiap tahunnya, sekitar 11 juta, jadi hampir sama dengan jumlah pengunjung Museum Louvre di Paris. Meskipun populer, banyak kecelakaan terjadi di danau ini, dan tak seorang pun yang tahu pasti kenapa. Salah satu alasannya mungkin ada di bawah permukaan danau misterius ini. Ada banyak puing dan reruntuhan di sana, ditambah berbagai benda lain yang dilempar ke dalamnya seperti perahu, kursi taman, dan bahkan senar pancing. Semua ini menjadi rintangan jalur bawah air. Ditambah visibilitas rendah di permukaan danau, bergerak di tempat ini bisa berisiko. Salah satu danau lain yang mirip hasil editan yang berlebihan adalah Grand Prismatic Spring di Taman Nasional Yellowstone yang membentang sampai ke negara bagian Wyoming, Montana, dan Idaho. Berenang di sini sama sekali dilarang. Suhu di bagian tengah danau 87 derajat Celcius, hampir mendekati titik didih, dan di bagian terluarnya mencapai sekitar 55 derajat Celcius. Karena suhu bagian tengah perairan terlalu panas untuk kehidupan apapun, maka nggak ada yang bikin keruh permukaannya. Ketiadaan organisme hidup di sini menghasilkan warna biru cerah yang hampir mirip lukisan. Di Pulau Mediterania kecil di Siprus, nggak banyak turun hujan di musim panas. Karena itu banyak aliran air di sini jadi sangat kering.
hingga di area tertentu tertutup lapisan kerak garam. Inilah yang terjadi dengan Danau Garam Larnaca. Jangan tertipu oleh lanskapnya yang seram. Tanah ini bisa dengan mudah menjebak. Karena memang membingungkan mana permukaan yang benar-benar kering, mana yang cuma selapis tipis garam di atas air atau lumpur. Terlebih lagi di bawah kerak ada kristal garam yang bisa menjadi masalah bagi kulit manusia. Samaisan Hole adalah salah satu tempat berenang paling berbahaya di seluruh Thailand. Karena lubang ini sangat dalam, mencapai 85 meter dan suasananya sangat gelap. Di titik tertentu, saat penyelam bergerak makin turun, mereka bahkan bisa sampai di tempat-tempat dengan jarak pandang nol. Nggak heran kalau banyak yang bingung dan nggak bisa menemukan jalan naik lagi. Danau terbesar di Afrika sekaligus ketiga terbesar di seluruh dunia adalah Danau Victoria. Memang nggak seluruh perairannya berbahaya bagi manusia, tapi sebagian areanya bisa dengan cepat menyebabkan masalah. Kenapa? Sebagian karena sistem cuaca yang terisolir sendiri. Dan itu bikin benar-benar nggak bisa diprediksi. Cuaca bisa berubah dari cerah jadi mengerikan dalam hitungan detik. Maksudku, siapa sih yang mau terjebak berenang di tengah badai, ya kan? Danau Pustoe berlokasi di Siberia. Jadi kayaknya aku nggak perlu ngasih tahu kalau perairan di sini sangat dingin. Tapi kalau kamu lihat danaunya, nggak ada yang aneh dengan perairan ini. Apa memang benar begitu? Kemungkinan besar enggak, dan orang cenderung menghindari berenang di sana gimana pun caranya, bahkan meski mereka tahan terhadap suhu perairan yang dingin membeku. Jadi apa yang bikin Danau Pustoe sangat misterius dan berbahaya? Ya kayaknya tak ada satupun makhluk yang mau hidup di sini, dan ilmuwan belum tahu kenapa. Mereka coba memasukkan berbagai spesies ikan dan tanaman di danau itu untuk melihat apa bisa bertahan di sana, tapi hasilnya mengecewakan. Karena kita belum tahu pasti apa yang bikin sulit untuk hidup di sana, jangan buru-buru lari mengambil pakaian renangmu ya. Yang terbaik adalah kamu menjauhinya. Hah? Kamu nggak perlu ngasih tahu 2 kali.